Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada Anda semua yang setia menonton Cahaya Kehidupan. Kembali di hari ini saya membuat sebuah video yang ada wajah saya supaya Anda semakin semangat untuk menerapkan apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari ini harinya hari Jumat. Ini saya tadi baru selesai memberikan kelas Platinum hari pertama. Tadi offline di Hotel Bidakara. Hari ini tanggal 28 Oktober 2022, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, kali ini saya ingin mengangkat tema tentang hebatnya seseorang ketika dia sedang muda dan mampu mengendalikan pikirannya. Itu kenapa Pak Soekarno mengatakan, berikan saya 10 pemuda dan saya guncangkan dunia. Bukan kebetulan. Tadi yang belajar Platinum itu masih muda sekali, di bawah umur 24. Masih muda, dari Bali. Tadi dia berangkat kemarin naik travel langsung ke Hotel Bidakara. Tadi sampai Surabaya, sampai hotel tuh jam setengah 9-an. Jadi tadi mulainya jam 10 gitu ya. Tadi kita belajar tentang mengenal siapa jati diri manusia, siapa sayanya, jati diri manusia itu seperti apa, dan kenapa Tuhan menciptakan kita dengan segala sistem yang ada dalam diri kita. Mas ini, dia sudah belajar kelas AMC yang 1 hari, online waktu itu. Dia cerita bahwa ada banyak hal yang membuat dia semangat dalam hidupnya ketika menerapkan AMC, karena bagi dia ilmu AMC itu adalah penjelasan dari pemahaman agama yang selama ini dia dapat. Tadi dia cerita ke saya bahwa di agama dia diajarkan bahwa berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik. Tapi hanya itu saja. Tidak diajarkan bagaimana berpikir yang baik itu seperti apa, berpikir yang benar itu seperti apa. Dan Mas tadi mengatakan baru di AMC saya mendapatkan penjabarannya, bagaimana berpikir yang benar, bagaimana berpikir yang baik. Dan ketika dia terapkan, itu selaras dengan ajaran agama dia. Saya terkadang gitu ya muncul rasa jealous gitu ya ketika yang belajar AMC itu masih muda. Kenapa? Karena ketika masih muda, dia masih isi kepalanya masih sedikit, lalu belajar AMC itu luar biasa sekali. Bahkan ketika ada yang masih sekolah gitu ya, SMA, karena ibunya belajar lalu anaknya disuruh belajar juga, ini luar biasa sekali gitu. Karena memang ilmu AMC ini adalah ilmu pondasi dasar kehidupan. Pernah ada seorang guru SMA, si ibu-ibu, dia belajar kelas AMC, dia bilang bahwa harusnya ilmu Masurman ini diajarkan sejak kecil, sejak awal manusia mengenali ilmu lainnya. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar, supaya tidak asal berpikir, tidak asal bicara, dan tentunya itu menjadi bekal dalam hidupnya ke depan. Makanya kalau yang belajar masih muda, gitu, apalagi tadi yang Platinum nih masih muda gitu ya, dia sudah masuk di zonanya pemahaman ilmu Platinum, luar biasa sekali. Dan dia seorang desainer, ketika ada belajar AMC dia tambah banyak orderannya dan dia sudah bisa buka tempat untuk setting desain dan undangan, kata dia. Inilah hebatnya ketika masih usia muda. Makanya dikatakan mumpung masih muda, masih banyak kesempatan untuk belajar. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ingatlah masa senggangmu ketika datang masa sibukmu.
Banyak orang terkadang menyia-nyiakan usianya ketika muda. Banyak orang kemudian merasa sudahlah nanti saja untuk belajarnya, nanti saja untuk berubahnya, nunggu setelah usia tua supaya masa muda dinikmati dengan happy-happy, senang-senang. Ini betul senang-senang, tapi senang-senang yang apa ya, yang memang mengarah kepada kehidupan yang nanti gitu, kehidupan yang ke depan. Jangan sekedar masa muda diisi dengan foya-foya tidak jelas, dengan flexing uangnya orang tua. Bahkan saya ada temen ya di kantor gitu, dia bilang saya gini, Fir, rumahku ditawar orang 3 miliar. Saya tanya, rumahmu apa rumah orang tuamu? Dia terdiam, terus dia bilang, ya rumah orang tua. Ya sudah, berarti bukan rumahmu, saya bilang. Nah, mindset seperti ini itu banyak sekali di kalangan anak muda sekarang. Merasa itu punya dia adalah orang tuanya. Oh ya, saya ingat dulu ketika saya masih di kampus, masih kuliah gitu ya di Bandung. Waktu itu saya sedang di Darut Tauhid, kemudian ada pengajian kelompok kecil itu. Saya ditanya, bukan saya, ada handphone yang bunyi waktu itu pengajian kecil itu. Lalu ditanyalah, handphone siapa itu? Sama waktu itu sama Agin gitu ya, itu handphone siapa? Kemudian si teman saya ini bilang, ini ya handphone saya. Waktu itu beliau ngambil handphonenya, cerita, ini kamu beli sendiri atau dikasih orang tua? Teman saya bilang, ya dikasih orang tua. Nah, si Agim bilang, berarti itu bukan handphonemu, itu handphone orang tuamu. Jadi jangan mengaku yang bukan milikmu. Itu buat saya menampar saya waktu itu sebetulnya. Karena saya pun sering menganggap apa yang orang tua kasih itu punya saya, padahal itu mereka yang mereka yang berusaha, mereka yang membeli gitu ya. Ya udah, itu ya milik orang tua. Nah, inilah harusnya yang banyak pemuda sadari. Kalau Anda memang tidak punya apa-apa, akuilah tidak punya apa-apa, tapi Anda masih punya pikiran. Inilah modal utama seorang pemuda dan pemudi sebetulnya ya. Ketika Anda masih usianya masih muda, masih sehat, masih senggang, maka isilah pikiran Anda dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang mengkayakan, dengan hal yang positif, yang baik. Mumpung masih sedikit isi kepala Anda, belum banyak hal-hal yang aneh-aneh, maka jagalah pikiran Anda, belajarlah bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Seperti Mas tadi contohnya, masih muda, di bawah 24 tahun sudah belajar MC, menerapkan, dan hidupnya bagi dia jadi happy dan jadi lebih hidup lagi. Banyak juga teman-teman MC di grup yang dia masih muda, bahkan ada yang dia ketika belajar MC pengen menikah, kemudian 2 tahun berikutnya dia menikah gitu ya. Dan saya takjub ketika melihat teman-teman MC yang masih SMA, masih kuliah, baru lulus kuliah, masih muda, sudah dihadirkan Tuhan dengan ilmu MC. Luar biasa sekali itu sebetulnya. Bagi Anda yang sudah usia senior juga bukan masa sudah usia sekian, usia 60 apakah masih bisa belajar? Masih bisa, tenang aja. Yang penting Anda mau belajar. Usia tidak bermasalah sudah untuk mau belajar. Yang penting siap dan sungguh-sungguh untuk belajar. Tapi bagi Anda yang masih muda, masih sehat, masih senggang waktunya, nah inilah kesempatan untuk merancang masa depan Anda, untuk menata hidup Anda ke depan. Menatanya mulai sekarang, jangan nunggu nanti. Karena kalau Anda nunggu nanti, waktu bergerak, waktu berjalan, Anda akhirnya kaget, Anda termenung dan menyesal bahwa aku sudah tua, aku belum punya apa-apa, belum punya keluarga, belum punya anak, belum punya rumah.
lalu Anda pun menganggap itu sudah takdir Anda. Anda menganggap itu sudah nasib Anda, padahal bukan. Itu adalah hasil dari program yang ada di kepala Anda sendiri. Oke, buat Anda yang masih muda, di bawah 40, saya juga masih di bawah 40 gitu ya. Kita jaga pikiran kita isi dengan hal yang baik, kita berikan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Tentunya untuk masa depan Indonesia yang juga lebih cerdas dan lebih baik lagi. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.